Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik, pada mata kuliah akuntansi biaya, pembahasan kita kali ini adalah tentang sistem harga pokok taksiran. Biaya taksiran itu sendiri adalah biaya yang ditentukan di muka ya sebelum produksi dilakukan. Jadi biayanya itu sudah ditentukan di awal sebelum produksi dilakukan. Sistem biaya taksiran itu biasanya menggunakan biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Sistem harga pokok taksiran itu sendiri adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Dalam menentukan harga pokok taksiran, ini ada beberapa yang harus diketahui. Yang pertama adalah mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar. Kemudian yang kedua, membandingkan biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya yang terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Kelebihan dari sistem harga pokok taksiran yang pertama adalah dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Kemudian yang kedua adalah dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Selain ada kelebihan, kelemahannya dalam harga sistem pokok taksiran ini adalah harga pokok taksiran yang ditentukan biasanya kurang teliti. Nah, ini baru bisa dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Nah, timbulnya selisih biaya yang besar ini bisa mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru. Kenapa? Karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diproduksi atau diolah. Dalam menentukan besarnya harga pokok taksiran, ini tanggung jawabnya yaitu dalam penyusunan besarnya harga pokok taksiran berada pada cost estimator yang berada di bawah bagian teknik produksi dan memiliki kapasitas untuk pekerjaan tersebut. Nah, taksiran biaya bahan baku ya, dasar penentuan yang digunakan dalam menentukan taksiran kuantitas bahan baku itu sendiri terdiri dari spesifikasi teknis dari produk yang akan diolah, kemudian pilot runs, catatan prestasi masa lalu, dan rata-rata pemakaian bahan baku dari produk yang telah selesai. Adapun faktor-faktor yang dipakai sebagai dasar penentuan taksiran harga bahan baku ini berasal dari beberapa sumber. Yang pertama adalah kontrak pembelian bahan jangka panjang, kedua adalah daftar harga dari supplier, dan yang ketiga adalah tren dan prediksi harga pasar. Kemudian taksiran biaya tenaga kerja langsung. Nah, besarnya biaya tenaga kerja langsung taksirannya ini bisa dipengaruhi oleh sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan. Jika menggunakan sistem upah per potong, produk yang dihasilkan besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung dapat diperoleh dari penentuan taksiran upah per potong yang akan digunakan untuk waktu yang akan datang. Bila sistem digunakan perusahaan dengan sistem upah per jam kerja langsung, maka besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung ini ditentukan dengan menaksir waktu yang diperlukan untuk mengolah satu satuan produk dan menaksir besarnya tarif biaya tenaga kerja langsung per jam yang akan berlaku untuk waktu yang akan datang. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem upah tenaga kerja langsung atas dasar upah tetap per bulan, maka besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung ditentukan dengan menjumlahkan total biaya tenaga kerja langsung dalam satu periode, kemudian dibagi volume produk yang ditaksir. Ini bisa dihasilkan dalam periode tersebut.
Kemudian yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Ini dimulai dengan menaksir besarnya setiap elemen biaya overhead pabrik dalam periode tertentu yang dikelompokkan atas dasar tingkat variabilitasnya. Untuk menentukan biaya taksiran setiap buah produk ya, setiap produk yang dihasilkan, maka jumlah taksiran BOP tersebut dibagi dengan taksiran kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan BOP. Nah, dalam pemakaian sistem harga pokok taksiran ini juga terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah metode harga pokok proses, yang kedua adalah metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok proses pada pemakaian sistem harga pokok taksiran ini biasanya besarnya harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Kemudian untuk harga pokok pesanan, besarnya harga pokok taksiran untuk setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode, akan tetapi harus dihitung pada saat akan menerima pesanan tertentu yang sekaligus harga pokok taksiran tersebut dapat dipakai manajemen untuk memutuskan ditolak atau diterimanya pesanan tersebut. Nah, besarnya harga pokok taksiran pada metode ini dipengaruhi oleh spesifikasi produk yang dipesan dan faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. Prosedur akuntansi dalam sistem harga pokok taksiran yang pertama adalah harga pokok taksiran disusun untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Kemudian yang kedua, rekening persediaan bahan baku, biaya gaji dan upah, serta rekening BOP didebit dan dikredit sebesar harga pokok atau biaya yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, rekening barang dalam proses untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik didebit dengan biaya yang sesungguhnya yang dinikmati atau dipakai. Kemudian rekening ini dikredit atas produk yang selesai atau produk dalam proses pada akhir periode sebesar harga pokok taksiran. Yang keempat, rekening persediaan produk selesai didebit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai dan dikredit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai yang dijual. Kemudian yang kelima, rekening harga pokok penjualan didebit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai yang dijual. Kemudian yang keenam, pada akhir periode harga pokok produk dalam proses ini dipindahkan dari setiap rekening barang dalam proses ke dalam rekening persediaan produk dalam proses sebesar harga pokok taksirannya. Kemudian yang ketujuh, pada akhir periode dihitung selisih biaya yang timbul dengan jalan membandingkan jumlah debit setiap rekening barang dalam proses, kemudian menunjukkan biaya sesungguhnya dengan sebelah kredit rekening barang dalam proses yang sama. Nah, ini menunjukkan harga pokok taksiran serta memindahkan selisih biaya ke dalam rekening selisih biaya. Kemudian yang ke-8, setelah rekening selisih biaya dihitung, selanjutnya selisih tersebut dialokasikan kembali ke dalam rekening harga pokok penjualan, persediaan, produk selesai, dan rekening persediaan produk dalam proses. Contoh soal sistem biaya taksiran. PT Ichiban adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi tas yang diolah melalui satu departemen produksi. Dalam menentukan anggaran biaya produksinya, PT Ichiban menggunakan sistem biaya taksiran, yaitu terdiri dari biaya bahan baku Rp4.000, biaya tenaga kerja langsungnya 3.200, BOP-nya adalah 1.800, sehingga semua biaya taksirannya adalah 9.000. Nah, data produksi selama bulan Oktober tahun 1999 itu terdiri dari produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 1.000 unit. Kemudian produk dalam proses akhir ini 200 unit. Kemudian persediaan awal bahan bakunya itu 300.000, kemudian terjadi pembelian bahan baku ya. Ini dilakukan secara kredit sebesar 4 juta, kemudian persediaan akhir bahan bakunya 200.000. Produk yang terjual selama bulan Oktober itu adalah 90% dari produk jadi. Kita lihat produk jadinya adalah 1.000, berarti 90%-nya dikali 1.000 ya.
Kemudian harga jual per unitnya adalah 11.000, menggunakan biaya tenaga kerja langsungnya 3.250.000 dan BOP-nya adalah 1.810.000. Kemudian diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi ini selama bulan Oktober tahun 1999 beserta penghitungannya. Baik, kita selesaikan. Untuk yang pertama kita catat pembelian bahan baku. Tadi ada pembelian bahan baku yang dilakukan secara kredit ya. Kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Kalau hutang bertambah adanya di kredit ya, hutang dagang 4 juta, kemudian di debitnya ada pembelian. Kemudian yang kedua kita catat biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai ya. Jadi BDP BBB itu 4.100.000, kemudian persediaan bahan bakunya 200.000, persediaan bahan bakunya adalah 300.000 dan pembelian adalah 4 juta. Kita hitungnya dari harga pokok persediaan bahan baku awal itu adalah 300.000, kemudian terjadi pembelian 4 juta, maka kita tambahkan sebesar 4.300.000. Nah, lalu kita kurangi dengan persediaan bahan baku akhir yaitu 200.000, maka sisanya adalah 4.100.000. Ini BDP BBB. Kemudian yang ketiga kita catat pemakaian biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya ya, maka gaji dan upah di kredit ya 3.250.000, di debitnya ada BDP BTKL 3.320.000. Kemudian kita catat BOP yang sesungguhnya. Nah, BOP itu di kredit ya 1.810.000, di debitnya ada BDP BOP. Kemudian yang kelima mencatat harga pokok produk jadi. Maka jurnalnya BDP BBB 4 juta, BDP BTKL 3.200.000, BDP BOP adalah 1.800.000. Ini semua di kredit. Di debitnya ada apa? Ada persediaan produk jadi sebesar 9 juta. BDP BBB kita dapat dari penghitungan ya, yaitu 1.000 dikali 4.000 4 juta, 1.000 dikali 3.200 BTKL nya adalah 3.200.000, kemudian BOP nya 1.000 dikali 1.800 adalah 1.800.000. Kemudian kita totali, maka harga pokok taksiran produk jadinya adalah 9 juta. Nah, kemudian yang keenam, mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan. Ini ada persediaan produk dalam proses, di debit 1.300.000, di kreditnya ada BDP BBB 800.000, BDP BTKL 320.000 dan BDP BOP 180.000. Ini kita dapat dari penghitungan yaitu unit ekuivalen ya. BDP akhir kita kali dengan biaya taksiran persatuan. Maka untuk BBB biaya bahan baku 200 dikali 100% dikali 4.800.000. Untuk BTKL 200 dikali 50% dikali 3.200 maka 320.000. Kemudian BOP 200 dikali 50% dikali 1.800.000 maka 180.000. Totali harga pokok persediaan produk dalam proses akhir adalah 1.300.000. Kemudian yang ketujuh mencatat penjualan. Nah, penjualan itu kan tadi 90% dari produk jadi ya. Karena produk jadinya 1.000, maka 90% dari 1.000 lalu kita kalikan harganya 11.000 per piece. Jadinya 9.900.000. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah hasil penjualan atau pendapatan bisa ya, yaitu 9.900.000. Nah, di debitnya ada piutang dagang. Kemudian yang ke-8 mencatat harga pokok produk yang terjual ya. Maka di kreditnya ada persediaan produk jadi 8.100.000, di debit ada harga pokok penjualan. Penghitungannya 90% kita kali dengan 1.000 unit, kita kali dengan 1.000 maka 8.100.000. Kemudian yang ke-9 mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Kita lihat nih selisih antara biaya taksiran dengan sesungguhnya, apakah lebih besar biaya taksirannya atau lebih besar biaya sesungguhnya. Kalau lebih besar biaya sesungguhnya maka akan mengalami kerugian ya. Nah, ini jurnalnya bagaimana? BDP BBB 700.000, BDP BTKL 270.000, BDP BOP 170.000 ini di debit, kemudian di kreditnya ada selisih. Kita jumlahkan maka 1.140.000. Bagaimana cara menghitungnya
Selisih untuk BBB adalah 4.100.000 dikurangi 4 juta dikurangi 800 sama dengan 700.000 ya. Rumusnya adalah BDP awal BBB kita kurangi dengan BBB selesai dikurangi dengan BDP akhir BBB. Kemudian BTKL itu adalah 3.250.000 dikurangi 3.200.000 dikurangi 320.000, maka hasilnya adalah 270.000. Rumusnya dari BDP awal BTKL dikurangi BTKL selesai dikurangi BDP akhir BTKL. Dan yang ketiga ini adalah selisih BOP, yaitu 1.810.000 dikurangi 1.800.000 dikurangi 180.000, maka didapat 170.000. Rumusnya adalah BDP awal BOP dikurangi BOP selesai dikurangi BDP akhir BOP. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai harga pokok taksiran. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, bisa diaplikasikan di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan. Sukses selalu untuk kalian. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di form diskusi ataupun chat di WA saya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.